Halo, selamat datang kembali di channel saya di TofiX. Kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan singkat ya, atau short trip lah ya. Karena belakangan ini selama PPKM saya dan istri saya di rumah aja. Akhirnya setelah PPKM selesai, kita sedikit refreshing yang dekat aja. Kurang lebih jarak memang hampir 100 kilo, tapi dengan jalan santai aja bisa kita tempuh kurang lebih dengan waktu 2 jam. Jalan santai itu kecepatan hanya di kisaran 40-50 km per jam. Seperti itu. Tujuannya hanya manasin motor, refreshing biar nggak jenuh. Ya seperti biasa datang ke tempat yang tidak begitu ramai. Sekalian rencananya mau bikin video lucu-lucuan aja sih gitu. Tempat ini cukup menarik karena saya waktu sama istri saya pertama kemari, kita berdua asik-asik aja karena tempatnya bagus dan asik. Tapi lain cerita pada saat saya mengajak kedua orang tua saya, papa mama saya dan adik saya. Cuaca tidak bersahabat sehingga suasana menjadi sangat horor atau serem malah. Cerita akan saya lanjutkan ketika nanti sampai di lokasi ya. Akhirnya kita sampai jalur kiri yang bawah itu. Lagi itu saya bersama keluarga lewat situ. Cuman biasanya saya kalau bawa motor, saya selalu ngambil lewat jalur tengah yang di atas ini. Jalur kiri yang tadi adalah sebenarnya jalur umum yang biasa dilalui semua kendaraan. Sedangkan jalur kanan seringkali di musim hujan tidak dapat dilalui karena sering tergenang dan berlumpur. Sedangkan jalur tengah ini sebenarnya bisa dilalui oleh motor saja, tidak bisa dilalui oleh mobil. Dan jalurnya pun berkerikil. Setiap saya dan istri saya kemari selalu lewat sini nih, baik musim hujan atau musim panas. Musim hujan pun paling becek-becek dikit. Nah, kembali ke cerita sebelumnya, saya pernah sekali-sekali ngajak keluarga saya, papa mama saya dan adik saya pakai mobil berlima, saya, istri saya, papa mama dan adik saya. Cuman lewat yang kiri bawah situ tuh. Cuaca bener-bener tidak mendukung. Di musim hujan langit gelap, hujan bagaikan badai. Hujan sangat begitu deras, angin kencang dan terdapat petir di mana-mana. Jarak pandang pun sangat pendek atau tidak jauh lah ya, karena hujan sangat lebat sehingga memberi kesan kita berada di dunia lain. Jarak pandang sangat terbatas. Sebelah kanan terlihat tumpukan batu yang menjulang begitu tinggi, sebelah kiri terlihat seperti jurang. Di situ terlihat mama saya lagi itu sangat khawatir karena kiri terlihat seperti jurang, kanan terlihat seperti tebing, dan jarak pandang tidak baik dan jalan tidak bisa dibilang mulus, cukup rusak. Apalagi mereka tidak terbiasa main ke daerah pinggiran di mana jalur kecil dan lingkungan seperti ini. Niat hati ingin mengajak makan di semacam tempat makan lesehan yang ada nasi liwetnya dan ikan bakar atau ayam bakar, sehingga tidak jadi karena hujan terlalu lebat. Dikhawatirkan sulit untuk ke tempat lokasi. Tetapi kali ini saya kemari selain refreshing memang ingin ya santai juga sih di rumah makan lesehan, tapi kali ini yang beda tempat sih. Tapi tujuan utama kemari kali ini adalah membuat video lucu-lucuan sih, yang menggunakan
musik dari lagunya berjudul Stay yang dibawakan oleh Kid Laroi dan Justin Bieber. Di sini lokasinya. Kalian bisa ngeliat di intro awal video, ini adalah lokasi tempat saya mengambil atau nge-shoot video tersebut. Seperti yang kalian lihat, waduk atau ini danau ya, sangat besar dan luas dengan banyak pegunungan dan perbukitan di sekelilingnya. Banyak komunitas motor, terutama motor trail, sebenarnya sering kemari. Dipakai untuk refreshing lah, menjauh dari hiruk pikuk ibu kota yang biasanya mumet, ruwet, padat, dan jauh dari kata tenang. Di sini ada kejadian yang cukup menarik. Saya biasanya nggak pernah kejadian karena saya selalu fokus ya. Cuman karena suasana begitu tenang, santai, dan ya seperti yang kalian lihat membuat saya menjadi terlena dan kurangnya konsentrasi atau fokus, sehingga menyebabkan saya saya jatuh bego istilahnya ya. Alasan karena sebenarnya karena saya nggak mau menggunakan kopling setengah biar hemat kanvas kopling, dan saya menggunakan gas cukupnya, tidak terlalu cepat, mencegah kolong motor mentok sih. Hasilnya malah jatuh bego karena ternyata kondisi yang tidak siap, terutama beban motor yang cukup berat, membuat saya tidak siap untuk menahan dan untuk menggas kembali ke atas. Untungnya sih tidak terjadi apa-apa. Ketawa-tawa sih. Tidak ada terjadi apa-apa yang gimana gitulah. Kondisi saya dan istri saya baik-baik saja, tidak ada masalah. Istri saya cuma kepentok sedikit, tapi tidak kenapa-napa. Di kaki kanannya karena kena footstep saja, karena mungkin istri saya juga tidak siap. Motor juga tidak ada kenapa-napa. Box juga tidak ada kenapa-napa, karena yang mentok sebenarnya cuma hanya box sama crash bar aja. Crash bar pun cuman lecet sedikit, seperti kena goresan saja sih, 1-2 garis gitu. Selebihnya nggak begitu masalah. Pesan-pesannya buat kalian yang melihat ini sebenarnya ya, apapun dengan kondisi gimana pun yang namanya berkendara, melakukan aktivitas outdoor apapun, kita harus konsentrasi dan tetap fokus sih kalau menurut saya. Karena kalau tetap fokus juga sebenarnya saya sanggup untuk menahan agar motor tidak terjatuh atau terus menanjak sampai atas. Ya, pelajaran dari sini salah satunya adalah mungkin nextnya saya akan beli skid plate, sehingga saya tidak terlalu memikirkan jika ada pentokan-pentokan kecil dari bagian bawah motor. Hal lucunya adalah kita sempat-sempatnya bercanda, bincang-bincang sambil diskusi. Mungkin harusnya tadi sebelum motor diangkat foto-foto dulu. Tapi ya namanya hal seperti ini aneh aja sih menurut saya buat foto-foto. Lanjut, kita ke spot berikutnya yang paling ikonik. Bukan, maksud saya yang paling salah satu yang punya cerita juga sih. Kita lanjut di tempat berikutnya.
Ini salah satu tempat yang memiliki banyak cerita buat saya sih, karena saya sering istirahat di sini dan pernah suatu ketika pada saat saya sedang beristirahatan foto-foto di sini, pekerjaan datang sehingga saya harus menyelesaikan pekerjaan darurat saya yang dari kantor di lokasi tersebut hingga selesai. Kurang lebih makan waktu 2 jam. Berhubung waktu sudah siang dan kita belum makan siang, dan kebetulan memang ada di jam-jam makan siang lah ya, waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 siang lewat sedikit, kita nyari tempat makan nih guys. Beberapa turunan sebelumnya itu sekitar ada 3 turunan, saya urungkan untuk turun di situ karena ya namanya tadi habis kepleset ya, jatuh bego, apalagi turunannya curam-curam dan sangat berkerikil. Barusan saya nyari turunan yang saya pikir lebih aman, sehingga saya cari turunan yang dipakai buat orang yang tinggal di situ, seperti yang kalian lihat, buat nurunin mobil atau motor. Ya akhirnya saya turun di sini dan nyari tempat makan, karena tadi sebelumnya emang kita sempat melewati tempat ini. Istri sempat penasaran, kayaknya tempatnya cukup menarik, walaupun sebenarnya tempat makan atau rumah makan di sekitar sini menunya sama-sama aja sih. Nasi liwet, teh tawar hangat, es teh tawar, macam-macam minuman, soda. Menunya paling cuman ikan bakar, ayam bakar. Udah sih itu aja. Sambalnya biasa 2 macam. Sambal yang kecap sama sambal yang sambal apa ya? Dadakan ya, atau sambal terasi lah istilahnya. Seperti itu. Sebenarnya parkir pun di sini juga nggak dikenakan tarif sih, karena biasanya memang dikelola yang punya rumah makan, dan rumah makan ini sebenarnya juga digunakan sebagai tempat tinggal dari yang punya rumah makan. Seperti itu. Untuk harga, rasa, dan lain-lainnya akan saya bahas setelah ini. Itu pun saya nilai berdasarkan selera saya ya, opini saya pribadi, karena saya bukan food tester, atau ya saya belum tentu istilahnya qualified sebagai seorang juri masakan sebenarnya, tapi saya akan mencoba menilai ya menurut versi saya saja. Oh ya, kita juga sudah plan habis makan, rencana kita balik agar pulang tidak terlalu sore, karena besoknya hari Senin kita harus bekerja kembali, sehingga kita dapat istirahat yang cukup untuk melakukan aktivitas di hari Senin. Oke, sekarang review makanannya. Total kita makan di tempat tersebut seharga 155.000. Dapat nasi liwet buat 2 orang, dimana sebenarnya kalau dihitung-hitung bisa sampai buat 5-6 orang itu sebenarnya nasi liwetnya. Ikan nila bakarnya 2 ekor, cuman gede-gede, serius, ikannya gede-gede banget. Terus kemudian 2 kelapa, 2 teh pucuk, 1 pitcher teh tawar hangat, dan 2 aqua botol. Ya semua itu kosnya adalah 155.000. Rasa sebenarnya nasi liwet dan ikan bakarnya biasa saja, cuman sambalnya yang sambal kecap sama sambal terasinya enak. Tempatnya sebenarnya biasa aja, nggak nyaman-nyaman sekali juga nggak, biasa aja lah, nyamannya juga biasa. Kebersihannya juga ya biasa aja, ada wastafel, ada toilet segala macam. Cuman view-nya bagus, orang-orangnya ramah, parkirnya juga sebenarnya gratis. Tapi kalau kalian mau ngasih terserah juga. Seperti itu aja. Oh ya, jika kalian merasa terhibur atau mau support saya, jangan lupa untuk like video saya, komen jika kalian ingin menyampaikan sesuatu, kritik juga nggak apa-apa, dan jangan lupa subscribe untuk istilahnya
maksudnya adalah jangan lupa subscribe juga untuk membuat saya semakin semangat. Semoga saya juga sedang berusaha untuk membuat video yang lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Oke, thanks guys.